Hai, selamat datang di channel Studio Kun. Di video kali ini aku bakal melanjutkan cerita Kimetsu no Yaiba Season 1, episode 3 yang berjudul Sabito dan Makomo. Jadi untuk kalian semua, aku ingatkan spoiler warning bagi kalian yang belum menonton Kimetsu no Yaiba Season 1. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Tanjiro menulis jurnal harian miliknya. Setelah itu, Tanjiro dan Urokudaki bergegas untuk melanjutkan latihan. Pada saat ingin latihan, Urokudaki bercerita tentang apa itu pembasmi iblis. Pembasmi iblis adalah organisasi tidak resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bertugas untuk memburu iblis dengan identitas yang masih menjadi misteri. Manusia selalu dibunuh dan dimakan oleh iblis yang munculnya tidak diketahui. Iblis dapat dengan mudah menyembuhkan dirinya dan bisa mengubah penampilan mereka. Iblis dapat dibunuh dengan terkena cahaya matahari dan memotong kepalanya dengan menggunakan pedang khusus. Adegan dilanjutkan di mana diperlihatkan Tanjiro lagi berlari untuk turun gunung. Urokudaki memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah seorang pelatih pedang dan masih banyak pelatih lainnya. Setiap pelatih mempunyai cara mereka sendiri untuk melatih. Di situ dijelaskan untuk menjadi pembasmi iblis harus melewati seleksi akhir yang ada di Gunung Fujikasane. Cerita berlanjut kembali diperlihatkan Tanjiro yang sedang lompat melewati jebakan dan selalu menuruni gunung setiap hari. Tanjiro dapat melewati jebakan dan dapat mencium aroma jebakan. Akan tetapi jebakannya pun semakin berbahaya dan seakan ingin membunuhnya. Setelah selesai turun gunung, di malam harinya Tanjiro melanjutkan menulis jurnal hariannya. Di keesokan harinya, Tanjiro menuruni gunung dengan membawa pedang. Tanjiro merasa bahwa pedang mengganggu dirinya saat menuruni gunung, dan Tanjiro pun dengan mudah terkena jebakan. Di sore hari, Tanjiro diperlihatkan sedang berlatih mengayun pedang. Setiap harinya setelah menuruni gunung, Tanjiro selalu mengayunkan pedangnya. Tanjiro selalu berlatih seakan tangannya mau lepas. Di malam harinya, Tanjiro menulis jurnal hariannya lagi, dan tertidur. Di keesokan harinya, Urokudaki menjelaskan bahwa pedang itu mudah patah. Pedang akan kuat saat bertahan dari depan, tetapi lemah saat dari samping, dan menggunakan pedang harus menyerang lurus ke depan. Cerita kembali di malam hari ketika Tanjiro terbangun dan melanjutkan menulis jurnal harian miliknya. Di pagi hari, Tanjiro berhadapan dengan Urokudaki. Tanjiro menggunakan pedang dan Urokudaki hanya menggunakan tangan kosong. Akan tetapi, Tanjiro dengan mudah dijatuhkan oleh Urokudaki. Latihan tersebut bertujuan agar Tanjiro bisa bangun dengan cepat di posisi apapun. Ketika sampai di rumah, Tanjiro melihat Nezuko yang sedang tertidur. Dan di malam hari, Tanjiro melanjutkan menulis jurnal hariannya. Di keesokan harinya, Tanjiro berlatih pernapasan dan kuda-kuda. Tanjiro diberitahu tentang pernapasan konsentrasi penuh dan 10 kuda-kuda pernapasan air. Tanjiro mencoba untuk melakukan pernapasan konsentrasi penuh, akan tetapi salah dan perutnya dipukul oleh Urokudaki. Selanjutnya Tanjiro mencoba melakukan kuda-kuda berulang kali, tetapi tetap salah dan perutnya dipukul lagi berulang kali. Selanjutnya Tanjiro dilatih agar menjadi satu dengan air. Saat sampai di air terjun, Tanjiro ditendang oleh Urokudaki dan terjatuh ke sungai. Tanjiro berlatih dengan keras di air terjun tersebut. Tidak terasa sudah 6 bulan berlalu. Akan tetapi Nezuko tetap tertidur dan tidak pernah membuka matanya. Urokudaki sudah memanggilkan dokter untuk mengecek keadaan Nezuko. Akan tetapi tidak ada yang aneh. Tanjiro sangat takut jika menemukan Nezuko meninggal dan selalu memikirkan Nezuko. Keesokan harinya, di pagi hari Tanjiro melanjutkan latihannya dengan menuruni gunung. Akan tetapi rute gunung yang lebih curam dan udara yang lebih tipis. Tanjiro juga melatih berpedangnya setiap harinya. Setelah selesai latihan, Tanjiro menemui Urokudaki, dan Urokudaki pun berkata, Tanjiro pun diajak Urokudaki untuk mengikutinya. Di sana Tanjiro dihadapkan dengan batu yang besar dan disuruh untuk memotong batu tersebut, agar diizinkan Urokudaki untuk berpartisipasi dalam seleksi akhir. Tanjiro merasa jika mencoba memotong batu tersebut maka pedangnya akan patah.
Tanjiro mencoba untuk memanggil Urokudaki, akan tetapi Urokudaki terus berjalan meninggalkan Tanjiro, dan mulai saat itu Urokudaki tidak pernah melatih Tanjiro lagi. Tanjiro memasang kuda-kuda dan mencoba memotong batu tersebut, akan tetapi tidak bisa dan membuat Tanjiro kesakitan. Mulai saat itu Tanjiro berlatih sendiri dengan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Urokudaki setiap harinya. Tanjiro melatih pernapasan dan kelincahannya. Tanjiro terus mencoba memotong batu tersebut hingga 6 bulan berlalu. Akan tetapi Tanjiro masih belum bisa memotong batu tersebut. Tanjiro terus berlatih hari demi hari lebih keras, dan terus mencoba memotong batu tersebut. Tanjiro mulai frustasi dan menyundulkan kepalanya ke batu. Seketika muncul laki-laki menggunakan topeng duduk di atas batu. Laki-laki tersebut menyerang Tanjiro menggunakan pedang kayu dan menendang Tanjiro. Laki-laki itu berkata, "Nibui, yowai, mijuku. Sonna mono wa otoko de wa nai." Tanjiro bertarung dengan laki-laki tersebut. Tanjiro menggunakan pedang asli dan laki-laki tersebut menggunakan pedang kayu. Laki-laki tersebut langsung menyerang Tanjiro hingga membuat Tanjiro kesusahan. Laki-laki tersebut bergerak sangat cepat hingga menjatuhkan Tanjiro. Laki-laki tersebut terus-menerus menyerang Tanjiro hingga membuat Tanjiro pingsan. Saat Tanjiro pingsan, muncul seorang perempuan dari belakang. Tanjiro pun terbangun di malam hari dan melihat perempuan tersebut, dan bertanya siapa perempuan itu. Perempuan itu bernama Makomo dan laki-laki tadi bernama Sabito. Makomo menjelaskan kepada Tanjiro agar memperbaiki kebiasaan buruknya. Makomo dan Sabito adalah anak yatim yang telah dilatih oleh Urokudaki. Makomo menjelaskan tentang pernapasan konsentrasi penuh, tetapi tidak begitu dimengerti oleh Tanjiro. Tanjiro terus berlatih dan bertarung melawan Sabito akan tetapi selalu kalah. 6 bulan pun berlalu. Tanjiro pun menantang Sabito bertarung. Sabito akhirnya menggunakan pedang asli. Pertarungan ini yaitu pertarungan langsung dari arah depan, di mana yang lebih kuat dan cepat yang akan menang. Tanjiro langsung melompat menyerang Sabito. Begitupun dengan Sabito. Dan pada saat itu pertama kalinya Tanjiro bisa menang melawan Sabito dengan memotong topeng Sabito. Sabito pun tersenyum, begitu juga dengan Makomo. Saat Tanjiro sadar, ternyata Tanjiro sudah memotong batu yang selama ini sulit dia potong.